Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Masya Allah, hobi baca Quran, jasad orang ini berpindah dari Turki ke Madinah. Ternyata ini yang terjadi sebenarnya. Kisah hobi membaca Al-Quran, jasad orang ini berpindah dari Turki ke Madinah, dikutip dari kitab Karomatul Aulia, wa Tobaqatul Aulia, dan Hilyatul Aulia. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang merupakan ulama besar Mekah berkata, dulu ada orang tua di Turki yang hobinya membaca Al-Quran. Dari masa muda senang membaca Al-Quran sampai masa tuanya. Namun ketika dia memasuki usia tua, orang tua itu mengalami kesulitan membaca lantaran matanya sudah tidak seperti dulu. Lalu ia pun memiliki ide untuk menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri dan ingin menulis dengan huruf yang agak besar sesuai yang dia inginkan. Tujuannya agar ia bisa membaca Al-Quran dengan jelas tanpa kesulitan sedikit pun. Akhirnya selesailah Al-Quran hasil tulisan tangannya sendiri. Setiap hari ia membaca dan membawa Al-Quran tersebut. Ketika menjelang wafatnya, orang tua itu berpesan kepada anaknya, apabila ia wafat, hendaklah Al-Quran itu diikutsertakan ke dalam jasadnya di dalam kubur. Setelah wafat, anaknya pun menunaikan wasiat ayahnya untuk memasukkan Al-Quran itu ke dalam kubur ayahnya. Setelah berlalu 1 tahun, anaknya menunaikan ibadah haji. Ketika anaknya berada di kota Madinah, anaknya berjalan-jalan ke tempat pembelanjaan. Ia memasuki sebuah toko kitab dan kaligrafi di Madinah. Alangkah terkejutnya anaknya ketika melihat Al-Quran yang ditulis ayahnya ada di toko itu. Ia pun bertanya kepada penjaga toko itu sambil menunjukkan Al-Quran itu kepada penjaga toko. Dari manakah Al-Quran ini didapat? Penjaga toko itu menjawab, saya mendapatkan Al-Quran itu dari seorang penggali kubur. Anaknya berkata lagi, bisakah Anda mempertemukan saya dengan penggali kubur tersebut? Lalu penjaga toko itu segera mempertemukannya dengan penggali kubur itu. Setelah bertemu, anaknya bertanya kepada penggali kubur, bagaimana Anda bisa mendapatkan Al-Quran ini? Ia sambil menunjukkan Al-Quran tulisan tangan ayahnya kepada penggali kubur itu. Penggali kubur itu berkata, saat saya menggali kubur untuk seseorang di Baki, saya melihat sebuah jasad masih utuh dan di samping jasad itu ada sebuah Al-Quran, tulisan tangan persis dengan ada yang di tangan Anda sekarang ini. Saya pun mengambilnya dan menyimpannya, dan suatu hari ketika saya butuh uang, akhirnya saya menjualnya ke sebuah kedai. Anaknya berkata lagi, bisakah Anda menunjukkan kepada saya di mana letak posisi makam Anda menemukan Al-Quran ini? Kalau Anda mau menggali makam itu untuk saya sekali saja, saya ingin melihat orang yang ada di dalam makam tersebut. Penggali kubur itu pun mengiyakan dan dilakukan penggalian. Setelah itu akhirnya tampaklah jasad ayahnya yang berada di dalam kubur itu. Jasadnya dalam keadaan masih utuh. Anak itu pun menangis melihat jasad ayahnya sekaligus kagum dengan keajaiban itu. Padahal dia melihat sendiri saat pemakaman ayahnya di Turki setahun lalu. Bagaimana bisa makam ayahnya sekarang berada di kota Madinah? Mengenai kisah ini, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkata, Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, baik di dunia, di alam kubur, ataupun di akhirat nanti. Karena orang yang ada di dalam kubur itu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengumpulkannya bersama Rasulullah baik secara zahir maupun batin. Menurut Imam Al-Ghazali, hal itu bukanlah suatu perkara sulit atau mustahil, dan kejadian seperti ini memang sudah sering terjadi. Semoga kita dan anak keturunan kita istiqomah membaca Al-Quran dan termasuk golongan ahli Al-Quran. Itulah kisah hobi baca Al-Quran, jasad orang ini berpindah dari Turki ke Madinah. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.